Ini dia pelajaran yang indah sekali. Jangan-jangan kita juga ngebully. Jangan-jangan kita melakukan hal-hal lain dalam bentukan yang lain. Mungkin Anda tidak judi online, mungkin kita tidak dalam narkoba. Tapi dalam keberadaan yang lain, suami istri. Udah mulai rapuh dalam cinta kasih. Jangan mulai tergoda dengan pria lain. Tergoda dengan wanita lain. Halo? Oh ya. Ini kenyataan real dalam pastoral penggembalaan. Daripada firman ini mengawang-awang. Betul? Pulang cintai istri suamimu. Setia. Anak-anak juga gitu. Pada orang tua anak. Maksudnya apa? Ini yang kedua. Yuk berani. Ya. Makin berani menghadapi pencobaan. Multimedia boleh kasih lihat. Sama-sama bilang sama saya. 2, 3, ya. Mari berani. Yuk kita bilang lagi yuk sama kiri kanan yuk. 1, 2, 3. Mari berani. Kata kuncinya di pencobaan itu. Tapi realnya yang praksis kita pulang lebih. Saya tidak katakan juga tidak ya. Lebih bahkan berani. Mazmur tadi kita baca. Kita kembali ke lectionary. Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 9. Lihat ini. Sebab Tuhan telah kau jadikan tempat apa Bapak Ibu? Ayo dong, andalkan Tuhan. Dengar dia. Ya. Jangan sebentar-sebentar aja lalu lupa sama ajaran, tuntunan, perintah Tuhan. Lalu ketika suasana udah gak aman langsung Tuhan mana? Tuhan engkau mana? Aku mencari wajahmu. Tuhan gak perlu dicari sesungguhnya Ibu Bapak. Dia ada di mana? Gak salah juga Tuhan mari hadirlah. Tuhan mari engkau datang. Gak salah Tuhan ada di mana-mana. Tapi engkau kalau bayangkan Tuhan di luar sana. Sekali lagi saya ulangi. Itu yang mengapa kita mudah sekali terpelecok. Mudah sekali tersandung. Dikit ada pergumulan masuk kuasa iblis. Ya udahlah. Udah nyerah aja lah kita. Gak bisa gitu. Bangun. Ayo berani. Jangan lelah. Jangan menyerah. Menyerah itu pilihan paling mudah. Betul? Paling mudah itu. Dan paling banyak dipilih. Jangan kalah kepada goda, rayu, cobaan si kuasa gelap. Jadikan Tuhan tempat yang berikutnya. Nih, indah sekali. Yang maha tinggi, Tuhan yang tinggi. Kita yang kita ringkih. Kita lemah, ngaku aja lemah. Gak usah sama manusia gak apa-apa. Ngaku sama Tuhan. Katakan Tuhan aku butuh hikmat-Mu. Tuhan aku mau dengarkan mau-Mu. Tuhan aku mau melakukan perintah-Mu. Terus begitu. Yang maha tinggi. Telah kau buat tempat apa Bapak Ibu? Ya. Yuk mari berteduh di sayap Raja Wali Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh. Ya, damai. Tadi ada lagu tuh, bagus banget ya. Pemusik boleh bantu kayak tadi pagi saya mulai sangat terpukau dengan lagu bait 2 dari KJ Kidung Jemaat 157. Multimedia boleh bantu ditampilkan teksnya. Kalau bait 1, insan tangisi dosamu, betul? Saya mau Bapak Ibu berkata kekuatan power salah satu mungkin yang terbesar dari sebuah lagu khususnya dalam Tuhan adalah di teksnya, di kata-katanya. Saya mau Anda maknai kata-kata ini dan masuki lebih lagi untuk kita lebih berani menghadapi bahkan menang atas pencobaan. Bait 2.
yang mati bagi. Ya, ikutlah Dia, pikulah salibnya. Dengan apa? Dengan bersukacita. Kasihnya kenangkanlah, dan dalam kuasa nama kalahkanlah yang jahat. Ingat darahnya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Coba lihat bagian di dalam kekuatan kita sekarang. Lihat gambar ini. Boleh kasih lihat gambarnya. Sebelah ujung sana ada papirus. Ujung kanan. Papirus, Bapak Ibu, adalah kertas yang dibuat secara khusus. Sebetulnya di zaman konteks perjanjian lama juga sampai dengan perjanjian baru. Sampai Rasul Paulus. Tadi kita baca juga surat Roma, betul ya? Papirus dibuat itu untuk surat-surat legal. Surat sah kalau zaman now. Tapi juga digunakan untuk menulis kata demi kata, kalimat-kalimat yang sekarang kita gunakan sebagai Alkitab. Konteks perjanjian baru misalnya, Paulus yang mayoritas mengirim dalih dalam penjara. Ya, bayangkan itu. Tidak ada ton ngeluh, tidak ada ton menyalahkan siapapun. Dia jalani semuanya. Dia jalani dengan, kalau lagu tadi apa katanya, suka. Saya mau dan saya berdoa Bapak Ibu pulang. Kita jalani pikul salib di minggu-minggu Prapaskah ini dengan bersuka. Wow, kemarin kita Rabu Abu, betul? Kemarin kita Rabu Abu. Sekali lagi kemuliaan surga itu hanya bisa dijalani salib dengan setia, namun diawali sebuah kesadaran tentang abu debu. Kamu diciptakan, manusia diciptakan dari debu dan akan kembali ke papirus. Kita kembali. Biasanya beberapa lokus itu tunggal, lokasi yang dituju kalau Roma, tadi kalau kita baca Roma, kepada jemaat Roma, lalu jemaat Roma respons, balas lagi, seperti kita balas email, balas WA, ya, japri kalau sekarang, langsung, tung. Tapi lewatnya enggak, lewat mana lagi? Ya itu tadi, laut, darat, kota, desa, titip, masuk lagi estafet dan seterusnya kembali pada Paulus. Dan itu menguatkan dia juga. Walaupun Tuhan tempatkan, persilakan dia di penjara. Bapak Ibu ayo merdeka dari penjara-penjaramu. Ya, ayo gunakan potensi, talenta, kemampuan, level, jabatan. Bahkan gunakan materialmu, gunakan kecanggihan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya talenta yang saya nggak miliki kan? Sebaliknya juga demikian. Begitu juga dengan orang lain. Itu makanya kita harus saling respect. Dan jangan pernah tergoda jadi lupa diri. Baru level apa sudah sombong. Baru punya uang berapa lupa untuk berbagi. Justru ketika engkau nggak berbagi, engkau sedang melupakan kuat kuasa kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita masuk sekarang, lihat papirus. Kita enggak punya papirus sekarang. Zaman now kita punya apa? Yuk bisa keluarkan handphonemu Bapak Ibu, mari keluarkan handphone. Bisa. Multimedia boleh kasih lihat teks tadi yang kita barusan nyanyikan, bait 2. Bapak Ibu silakan pilih dari kata-kata bait 2 itu atau ambil dari beberapa ayat. Saya mau atau Bapak Ibu bikin sendiri pelajaran kita yang Bapak Ibu dapat tentang bagaimana Tuhan Yesus dengan berani menghadapi pencobaan, goda, rayu,
dan kita dikuatkan untuk menang untuk itu. Sekarang mari berani juga mengajak orang lain. Saya mau Anda tulis kata-kata WA khususnya, kirim kepada satu orang. Dari sekarang ini. Bikin quotes, bikin kata-kata singkat. Boleh tampilkan teks bait kedua, multimedia yang tadi. Atau dari Bapak Ibu ambil dari Alkitab, ayat-ayat kita. Atau Bapak Ibu bikin sendiri, kirim mungkin kepada anakmu, kirim pada mantu, kirim pada cucu. Mungkin sekarang mereka lagi ujian, lagi masa-masa akhir untuk menyelesaikan skripsinya. Mungkin sekarang mereka sedang dan akan menghadapi ujian ulangan-ulangan untuk cucu-cucu kita. Mungkin anak kita sedang bergumul dalam pekerjaannya. Mungkin ada pergumulan juga dalam keluarga atau teman-teman pelayanan yang sudah 1, 2, 3, bulan 1, bulan 2, bulan 3, kemana ya dia? Teman-teman paduan suara yang selama ini kayaknya kemana dia nggak nongol. Teman-teman wilayah, tolong kirim satu orang saja. Untuk menyatakan bahwa dari GKI Buaran kita mengingat mereka dan kita boleh membagikan kekuatan hikmat sabda Tuhan tema kita. Bersama-sama kita berani menghadapi goda rayu pencobaan. Untuk sama-sama berseru. Silakan kirim sampai dengan akhir khotbah nanti atau akhir ibadah juga boleh. Tapi izinkan saya bantu tambah lagi dengan Roma 10. Nih Roma 10. Roma 10 ayat 10 dan ayat 13, Roma 10:13. Sebab siapa saja yang apa di sana? Jadi titiknya mau berseru. Jadi gunakan semua bahkan kecanggihan zaman dan apapun yang Anda miliki untuk berseru. Kenapa kita berdoa? Coba dimaknai dulu sebentar. Kenapa kita harus berdoa? Padahal Tuhan tahu apa isi hati kita, betul? Kenapa kita berdoa? Tuhan tahu kebutuhan dan keinginan kita, betul? Kita dapat nih sekarang nih. Ya? Karena kita manusia lemah, kita gampang dicobai, Tuhan mau lihat ini anakku waktu ada pergumulan, waktu ada tantangan, datangnya ke kuasa yang lain atau datang berseru kepada Tuhan padaku. Bisa mengerti sekarang? Berseru. Bukan cuma bilang Tuhan tolong. No, berseru, rendah hati. Kalau ada saudara, ada anggota keluarga, ada teman sahabat yang sedang menghadapi pergumulan berat, tolong rasakan dulu. Bagaimana kalau saya ada di posisi dia? Rasakan pain, kesakitannya. Itu yang bisa memampukan kita berseru. Siapa